Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kabar baik bagi kita semua ya saudaraku. Jikalaupun ada saudaraku yang pada saat ini merasakan kurang sehat, Tuhan akan memulihkan dan tetap bersemangat berserah kepada Tuhan. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari yang indah ini, kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan yang boleh menjadi penuntun dan pedoman di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan kasih anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Hingga kami boleh menikmati di pagi hari ini dengan kesehatan serta nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk terus bersyukur dan bersyukur kepada Engkau ya Allah. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, menjalani hari-hari kami. Bukakanlah hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu terus mengajari bahkan memimpin kami, membimbing kami supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Demikian juga dengan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran daripada hamba-Mu ini, dan Engkau juga memampukan hamba-Mu Tuhan, memperlengkapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sehingga firman yang tersampaikan boleh nyata di dalam kehidupan kami, umat-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini tertulis di dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang, hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai lazimnya seorang pemimpin haruslah lebih dahulu memberikan contoh teladan dalam segala hal, dalam perlakuan maupun tindakannya kepada rakyat maupun terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Hal inilah yang dimiliki dan dilakukan oleh Raja Daud, saudaraku. Semasa hidupnya, dia sebagai pemimpin, dia sebagai raja, sebelum dia meninggal. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud mempunyai keinginan atau kerinduan untuk mendirikan bait suci Allah. Tetapi Allah berfirman kepada Raja Daud bahwa Allah tidak mengizinkan Raja Daud untuk melakukan
atau membangun bait suci Allah. Karena Raja Daud dia adalah seorang prajurit dan telah berlumuran darah. Walaupun demikian, mandat dari Allah saudaraku kepada Raja Daud tidak berkecil hati. Malah saudaraku, Raja Daud bersemangat mengumpulkan sumbangan dengan lebih dulu memberikan contoh. Raja Daud menyumbangkan hartanya berupa emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan lain sebagainya. Dan hal ini saudaraku dapat kita baca dalam ayat kedua dalam pasal ini. Hal ini dilakukan oleh Raja Daud untuk membangun bait suci Allah dan memberikan contoh teladan kepada rakyatnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan bukan tipe orang yang lupa ketika dia duduk sebagai raja. Raja Daud juga tidak ingin dia menjadi raja seumur hidup. Hal ini saudaraku nyata diperlihatkan oleh Raja Daud. Sebelum dia meninggal, Raja Daud mengangkat dan melantik anaknya Salomo sebagai Raja Israel ketika itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca ayat demi ayat dalam pasal 29 dalam kitab Tawarik 1 ini, kita dapat melihat betapa besarnya sumbangan yang diberikan atau yang dipersembahkan oleh Raja Daud ketika itu untuk pembangunan bait suci Allah. Bahkan Raja Daud, saudaraku, sangat bersuka cita ketika dia memberikan sumbangannya. Karena menurut Raja Daud, semua yang dia miliki, semua yang dia peroleh adalah anugerah Allah semata di dalam kehidupannya. Dapat kita baca di dalam ayat 12. Melihat apa yang dilakukan atau apa yang diperbuat oleh Raja Daud ketika itu, maka banyaklah orang-orang atau rakyat yang menyumbangkan hartanya untuk pembangunan bait Allah yang dilanjutkan oleh Raja Salomo. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita mengenal diri kita sendiri. Terlebih, siapakah kita ini di hadapan Allah yang Maha Kudus dan yang Maha Kuasa? Hal inilah yang dapat kita teladani dari sosok pribadi Raja Daud. Walaupun dia seorang raja, saudaraku, orang yang kaya raya dan mempunyai kekuasaan pada saat itu, tetapi dia tetap rendah hati dan mau dipimpin oleh Allah. Karena dia tahu, saudaraku, semua yang ada padanya, semua yang diperolehnya adalah karena kasih dan anugerah Allah semata kepadanya. Bagaimana dengan kita, saudaraku yang terkasih? Apakah kita dapat berperilaku seperti apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Karena masih banyak orang-orang di sekitar kita yang masih menyombongkan dirinya dalam hal kekayaan, kekuasaan, kejayaan, dan lain sebagainya. Bahwa hal-hal yang dia terima, bahwa hal yang dia peroleh, harta dan kekayaan, beranggapan bahwa semua itu diperoleh karena hasil kerja kerasnya, usahanya sendiri, sehingga muncullah pengandalan diri sendiri. Dan ini banyak sekali
dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita dan tidak mengandalkan Tuhan, karena dia berprasangka bahwa semua yang dia miliki, semua yang dia peroleh, semua yang dia dapatkan karena hasil usahanya, karena kerja kerasnya, bukan ada campur tangan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, padahal pemahaman seperti itu sangatlah salah dan sangat keliru. Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti dan kita harus memahami benar bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita peroleh dalam hidup kita, seperti harta, kekayaan, kejayaan, kemakmuran, kepintaran, semua itu adalah anugerah Allah semata, pemberian Allah dalam kehidupan kita. Walaupun kita sudah kerja keras, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kalau Tuhan tidak mengizinkan itu menjadi milik kita, maka hal itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Demikian juga kesusahan, kesedihan, persoalan atau pergumulan hidup yang kita alami di dalam hidup kita, itu juga semuanya seizin Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Hal itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, supaya dalam hidup kita memerlukan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu setia menyertai kita, memampukan kita, memberikan solusi-solusi yang terbaik dalam persoalan kehidupan kita. Bahkan saudaraku, Dia Allah yang selalu berperkara, dan Dialah Allah yang selalu memerdekakan kita dari persoalan kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan segenap hati kita mencintai Tuhan, kita mengagungkan namanya, dan tunduklah akan perintahnya, dan jadilah kita pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Maka Tuhan akan bekerja dan memberikan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Di mana kami juga sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga kami. Pemimpin bagi kehidupan anak-anak kami. Tuhan, ajari kami Bapa. Kami memiliki teladan seperti hamba-Mu Raja Daud. Kami memiliki kerendahan hati. Kami memiliki semangat yang luar biasa. Dan kami memiliki pemahaman di dalam kehidupan kami, bahwa apa yang kami peroleh, apa yang kami nikmati dalam kehidupan kami, semua karena anugerah dan kasih Allah di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, di pagi hari yang indah ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat semua hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Di saat mereka memberitakan kabar baik tentang Engkau di pelosok-pelosok muka bumi ini Tuhan, yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Biarlah Tuhan Engkau memperlengkapi, bahkan Engkau memampukan setiap hamba-Mu, supaya melalui hamba-hamba-Mu Tuhan,
Banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bapa, kami juga mau berdoa di pagi hari ini Tuhan Yesus, buat negara kami Republik Indonesia. Sebentar kami Tuhan, pada tanggal 17 Agustus besok Tuhan, kami akan merayakan, kami akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ini Tuhan. Berilah damai sukacitamu Tuhan di dalam kehidupan negara kami ini Bapa. Berikan kami pemimpin yang sungguh bertanggung jawab. Pemimpin yang mau merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Pemimpin yang boleh memimpin dengan kerendahan hati Bapa. Demikian juga para aparat-aparat pemerintah yang boleh menjalankan roda pemerintahan ini. Biarlah semua Tuhan Engkau memberkati dan menjadikan mereka Tuhan alat-Mu. Menjadikan mereka Tuhan anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau ya Bapa. Sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat pemerintahan ini dengan baik. Dan semua terlaksana Tuhan atas pimpinan dari Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Di dalam aktivitas kami, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa boleh menuntun kami, menyertai kami, bahkan memberkati kami ketika kami melakukan aktivitas kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Merdeka, merdeka, merdeka.